Senang berjumpa Anda dan sejumlah informasi pilihan akan kami hadirkan beragam berita dan laporan penting sepanjang hari, berlanjut hingga pagi hari dari pagi hingga petang. Juga laporan langsung dari tempat kejadian. Dari 5 menit, sebuah mobil dapat raib di bawah pencuri. Bahwa yang ini adalah proyek iktp. korupsi itu dimulai dari eksekutif. Jurnal petang, setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Anda menyaksikan Jurnal Terkini bersama saya Eliza Hasan. Bersama saya Ahmad Brody. Jurnal Terkini menyajikan informasi terbaru langsung dari tempat kejadian. Pemerintah Kota Jakarta Barat. Presiden Amerika Serikat Barack Obama Sebuah angkutan kota jurusan Bojonggede Depok terbakar. Pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. melakukan aksi musik Selalu mendekati rakyat. Menyamakan persepsi. Demikian Jurnal Terkini. Jurnal Terkini hanya di Berita 1. Setiap saat, pasar berubah sangat cepat. Kami sajikan semuanya di Money sini. Report bisa menyapa Anda kembali. Program khusus ekonomi bisnis dan keuangan Pasar saham. 218,44. Corporate action Impor solar selama ini cukup besar. dan kebijakan ekonomi penting berdasar data dan analisa yang akurat. Money Report, inspirasi dari referensi bisnis dan keuangan Harus Anda. diperhatikan saat Anda mengembangkan bisnis Money Report, online. Senin hingga Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Election News. Sajikan informasi pemilu dan pilkada. Pas gerak partai politik dan para tokoh di dalamnya. Gairah naiknya suhu politik jelang pemilu 2014 terekam dalam Election News. Aktual, tajam, dan diulas secara utuh. Election News. Tayang Senin ke Jumat pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di Berita 1. Selamat malam pemilih Indonesia, Anda menyaksikan Election News Berita 1. Selama 30 menit ke depan, kami sajikan berbagai informasi terkait pemilu pilkada hingga dinamika partai politik. Bersama saya Wisma Ranani, inilah Election News. Perayaan Idul Adha yang berdekatan dengan pemilihan anggota legislatif dimanfaatkan para caleg untuk berkampanye. Tak hanya berlomba-lomba menyumbang hewan kurban, penebaran spanduk ucapan Hari Raya oleh para caleg juga menghiasi jalan-jalan ibu kota. Hari Raya Kurban menjadi momentum bagi para caleg untuk melakukan kampanye. Beragam spanduk berbagai partai terpampang di jalan-jalan ibu kota, seperti yang terlihat di jembatan penyeberangan di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Para caleg juga berlomba-lomba menyumbangkan hewan kurban, seperti di kantor DPP Partai Demokrat Kramat Raya, Jakarta Pusat. Jumlah caleg untuk DPR RI dan DPRD yang mencapai 506 orang, rata-rata memberikan sumbangan 1 hingga 10 ekor kambing atau 1 ekor sapi. DPP Partai Demokrat sendiri telah mendistribusikan lebih dari 200 hewan kurban ke seluruh dapil di Indonesia. Menghadapi pemilu 2014, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengajak Presiden SBY untuk mempelopori politik meritokrasi. Anas setuju dengan pernyataan SBY beberapa waktu lalu yang mengkritik politik dinasti.
Menurut Anas, menjelang akhir kepemimpinannya dan menghadapi pemilu 2014 adalah momentum yang tepat bagi SBY mengembangkan politik berbasis prestasi menuju demokrasi yang sehat. Pernyataan Anas ini menyoroti SBY yang menyindir kepala daerah yang menempatkan banyak kerabatnya di posisi strategis pemerintahan. Meski tidak menyebut nama, pernyataan SBY itu ditafsirkan merujuk kepada Gubernur Banten, Ratu Atut Khosyah yang disindir karena politik dinastinya. Namun di sisi lain, 15 anggota keluarga SBY saat ini menjadi caleg dari Partai Demokrat. Saya setuju dengan pernyataan Pak SBY. Pak SBY bilang bahwa ya intinya kan Pak SBY mengkritik politik dinasti kan. Itu artinya Pak SBY setuju dengan meritokrasi politik. Politik berdasarkan kemampuan, kecakapan, prestasi kan gitu. Bukan berdasarkan hubungan darah atau hubungan famili. Komisi Pemilihan Umum melakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk pengadaan teknologi rekapitulasi sekunder. BPPT menyiapkan 7 skenario rekomendasi untuk dipakai pada pemilu 2014 mendatang. Teknologi ini sebagian sudah diuji cobakan di beberapa pilkada seperti Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Menurut Kepala BPPT Marzan Iskandar, penduduk di wilayah terpencil sudah siap dan bisa menjalankan teknologi elektronik. Elektronik rekapitulasi diharapkan dapat menjadi data pembanding yang akurat. Selain itu diharapkan juga dapat mempersingkat waktu untuk mendapatkan hasil perhitungan surat suara. Wacana penanganan sengketa pilkada tidak lagi oleh MK namun dikembalikan ke pengadilan tinggi. Usai jeda di Election News. Setiap saat, pasar berubah sangat cepat. Kami sajikan semuanya di Money sini. Report bisa menyapa Anda kembali. Program khusus ekonomi bisnis dan keuangan Pasar saham. 218,44. Corporate action Impor solar selama ini cukup besar. dan kebijakan ekonomi penting berdasar data dan analisa yang akurat. Money Report, inspirasi dari referensi bisnis dan keuangan Harus Anda. diperhatikan saat Anda mengembangkan bisnis Money Report, online. Senin hingga Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Awali hari Anda bersama kami. Selamat pagi pemirsa, setelah informasi pilihan akan kami hadirkan. Jurnal Pagi, sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari. Sampai saat ini memang belum ada aktivitas. Berita dari Siloam bahwa mereka menjual saham mereka. Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media. Kedua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudi Rudiandini. Jurnal Pagi, setiap hari jam 6 pagi, hanya di Berita 1. Korupsi di tubuh MK munculkan wacana penanganan sengketa pilkada dikembalikan ke pengadilan tinggi. Sebaliknya, sebagian besar masyarakat masih berharap pada MK karena sebelumnya juga pengadilan tinggi dianggap tidak lebih baik. Mencuatnya ketidakpercayaan masyarakat akibat penangkapan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mukhtar, telah mencoreng nama besar MK. MK sebagai lembaga hukum tertinggi dianggap telah mencederai prinsip penegakan hukum. Masalah tersebut memunculkan wacana penanganan sengketa pilkada dikembalikan ke ranah pengadilan tinggi, tidak lagi oleh MK. Wacana itu sejalan dengan usul mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra. Ia mengatakan MK cukup mengadili sengketa pemilu yang bersifat nasional. Dengan demikian MK tidak sibuk mengadili perkara pilkada yang memakan biaya besar. Karena pemeriksaan perkara pilkada terbukti rawan suap bagi MK. Menurut Yusril, tertangkapnya Ketua MK Akil Mukhtar oleh KPK adalah kejadian luar biasa yang mencederai kepercayaan rakyat kepada MK. Sementara itu, Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik menyatakan mestinya sengketa pilkada ditangani langsung oleh KPU, tidak lagi oleh lembaga hukum. Ia mengatakan kasus tertangkapnya Ketua MK oleh KPK menjadi pelajaran, sehingga mestinya setiap sengketa pilkada diputuskan oleh KPU. Menurutnya akan lebih efektif jika KPU diberikan kewenangan, tidak lagi melalui lembaga hukum yang rentang bermasalah. MK sebagai lembaga tinggi diharapkan banyak pihak menjadi penegak hukum yang bersih dari praktek kotor. Kini perannya dipertanyakan. Akankah fungsinya dialihkan ke lembaga lain?
Agus Firmansyah melaporkan untuk Berita 1. Bagaimana perbincangan media sosial seputar wibawa dan peran Mahkamah Konstitusi ke depan dan siapa yang paling berhak memutus sengketa pilkada? Berikut tweet yang kami himpun. Ya, bisa kita lihat tweet pertama di sini mengatakan Komisi Yudisial ingatkan peran Setjen MK dan Panitera terkait peran Akil di MK. Ya, Menseskap Dipo Alam secara khusus menggarisbawahi peran Setjen dan Panitera yang juga harus ditelisik ulang saat banyak sekali orang melihat bagaimana peran MK ke depan. Kemudian selanjutnya ada tweet yang mengatakan bahwa keputusan MK tanggal 3 Maret 2011 tentang sengketa Pilkada Kutai Barat Kaltim patut ditinjau kembali diduga terkait peran Akil Mohtar. Ya, di sini tweet Yahya Martan meminta semua pihak melihat ke belakang pada hasil-hasil putusan sengketa Pilkada, terutama yang diputus oleh Akil Mohtar. Lalu di sini ada tweet terakhir. Bersama dengan pimpinan lembaga tinggi negara pun memandang perlunya mengembalikan peran Komisi Yudisial sebagai pengawas Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam Perpu. Ya, isi tweet ini juga menekankan fungsi pengawasan atas MK yang selama ini dianggap terabaikan. Banyak orang menyoroti integritas MK di media sosial, namun peran MK masih dianggap penting di sisi lain selama masih di bawah pengawasan. Apa hubungannya politik dan hewan kurban? Kami beri jawabannya sesaat lagi, tetap di Election News. Selamat siang pemirsa. Jurnal Siang. Menemani santap siang Anda, kami persembahkan informasi dan berita terhangat hari ini. Peristiwa ekonomi, tentu memiliki polisi respon politik, dan mengurus urusan kita masing-masing. hukum, Lebih lanjut, kita harus membedakan budaya, dan olahraga. Vettel sukses meraih kemenangan kelimanya di balap F1 musim ini. Jurnal Siang, hanya di Berita 1. Selamat petang pemirsa, senang berjumpai Anda dan sejumlah Jurnal informasi Petang pilihan akan kami menyajikan hadirkan beragam untuk berita dan Anda. laporan unjuk penting rasa sepanjang hari, berlanjut hingga pagi hari. dari pagi hingga petang. Juga laporan langsung dari tempat kejadian. Dari 5 menit, sebuah mobil dapat raib di bawah pencuri. bahwa yang ini adalah proyek iktp. Korupsi itu dimulai dari eksekutif. Jurnal Petang, setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Pemilih Indonesia di saat Idul Kurban dan banyak hewan ternak berkeliaran di pemukiman Anda, tim Election News mencoba menghadirkan kembali istilah-istilah politik yang berkaitan dengan pemilu dan menggunakan perumpamaan hewan ternak. Kami segarkan kembali pengetahuan dan ingatan kita akan istilah kambing hitam, sapi perah, dan politik dagang sapi. Kambing hitam adalah seekor kambing yang dilepaskan ke padang gurun sebagai bagian dari upacara Yom Kippur, hari pendamaian dalam Yudaisme. Pada masa Bait Suci di Yerusalem, ritus ini dilukiskan dalam kitab Imamat 16. Namun, kata ini lebih banyak digunakan sebagai metafora yang merujuk kepada seseorang yang dipersalahkan untuk suatu kemalangan. Biasanya sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dari sebab-sebab yang sesungguhnya. Menurut sejarawan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara PhD, kambing hitam sebagai suatu istilah telah lama memasyarakat. Namun masih banyak yang mempertanyakan apa dan bagaimana yang dimaksud dengan kambing hitam. Umumnya, jawabnya sama dengan pengertian umum. Orang yang tidak makan, tetapi terkena getahnya. Istilah berikutnya sapi perah. Menurut Wiktionary Bahasa Indonesia, sapi perah adalah sapi yang khusus dipelihara untuk menghasilkan susu. Pengamat ekonomi Ihsanuddin Nursi yakin praktek sapi perah terhadap Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebagai sumber dana bagi partai politik masih berlangsung hingga sekarang. Apa hubungannya coba BUMN dengan menghasilkan susu? Mungkin kita tidak asing lagi mendengar istilah politik dagang sapi. Tapi barangkali sebagian besar dari kita tidak mengetahui pasti apa sebenarnya makna yang terkandung pada kalimat dagang sapi. Kalau kita pernah mengamati atau bahkan pernah menjual belikan sapi, khususnya di daerah Sumatera Barat, kita akan mengetahui bahwa ada hal yang unik. Dua orang melakukan proses tawar-menawar hanya dengan bersalaman sambil menutup tangan mereka dengan menggunakan kain sarung tanpa berkata-kata.
adu domba mengadu domba bagi keselamatan. Adu domba. Terakhir, istilah yang diambil dari binatang ternak adalah politik adu domba. Politik ini adalah kombinasi strategi politik yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Meski masa pelantikan baru akan dilangsungkan tahun depan, Wali Kota Bogor terpilih Bima Arya Sugiarto sudah merancang berbagai program untuk memenahi Kota Bogor. Bima Arya Sugiarto menegaskan meski pelantikan akan dilakukan pada 7 April mendatang, ia sudah melakukan agenda setting untuk memenahi Kota Bogor, diantaranya penataan transportasi dan pedagang kaki lima. Saat ini tercatat Bogor memiliki 3.400 angkutan kota dan 4.600 bus yang membuat kemacetan tak terhindarkan. Sementara itu dari hasil pendataan terdapat 8 hingga 9.000 PKL yang berjualan di pinggir jalan, juga mengakibatkan kemacetan. Saya yang pertama akan terus mempelajari peta permasalahan yang ada, sehingga insya Allah nanti setelah dilantik itu langsung bekerja, tidak ada lagi waktu belajar. Masihkah rakyat percaya pada partai politik ataukah rakyat lebih memilih golput karena tidak ada pilihan? Saksikan selengkapnya di Election View sesaat lagi. Setiap saat, pasar berubah sangat cepat. Kami sajikan semuanya di sini. Money Report bisa menyapa Anda kembali. Program khusus ekonomi bisnis dan keuangan Pasar saham, 218,44. corporate action, Impor solar selama ini cukup besar. dan kebijakan ekonomi penting berdasar data dan analisa yang akurat. Money Report, inspirasi dari referensi bisnis dan keuangan Harus Anda. diperhatikan saat Anda mengembangkan bisnis Money Report, online. Senin hingga Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Awali hari Anda bersama kami. Selamat pagi pemirsa, setelah informasi pilihan akan kami hadirkan. Jurnal Pagi, sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari. Sampai saat ini memang belum ada aktivitas. Berita dari Siloam bahwa mereka menjual saham mereka. Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media. Kedua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudi Rudiandini. Jurnal Pagi, setiap hari jam 6 pagi, hanya di Berita 1. Center for Strategic and International Studies menggelar survei menyoroti elektabilitas capres, partai politik, dan hubungan partai dengan konstituen. Temuan CSIS, 40% pemilih di Indonesia belum menentukan pilihannya hingga saat ini. Dikhawatirkan angka ini bertambah mengingat banyaknya peristiwa belakangan ini yang menyebabkan orang menjadi anti politik. Partai, kita melihat bahwa memang kecenderungan orang untuk menyatakan tidak punya pilihan itu masih tinggi. Di survei terakhir Mei itu ada masih 40% orang yang bilang belum punya pilihan. Walaupun itu sudah turun dari survei CSIS yang sebelumnya. Sebelumnya itu Juli tahun lalu 2012 itu yang menyatakan belum punya pilihan itu 48%. Ini orang-orang yang mungkin akan sampai pada hari H nggak punya pilihan gitu ya, kira-kira gitu. Sekarang udah turun 40%. Jadi sebetulnya ada perbaikan sedikit. Cuma dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini, saya kira mungkin saja orang-orang yang punya sikap anti politik itu semakin besar karena kehilangan kepercayaan pada partai politik, pada penyelenggara negara, pada birokrasi dan lain-lain yang dipersepsikan sebagai korup gitu. Jika sikap anti politik ini terus berkembang, akankah angka golput menjadi tinggi? Akankah rakyat percaya dengan wakil-wakilnya di partai politik? Saya kira begini, memang hari ini populasi kita muda ya, kurang lebih 60% itu di bawah 40 tahun. Dan suara pemilih pemula, suara pemilih muda ini sangat besar. Sehingga sebetulnya kalau mereka antipati terhadap politik, itu sesuatu yang kurang baik bagi demokrasi kita. Karena apa? Karena mereka ini yang membentuk masyarakat pemilih kita hari ini. Seharusnya orang-orang muda ini yang bisa menentukan. Paling tidak dia bisa memastikan kalau tidak tahu siapa yang baik,
paling tidak bisa memastikan yang buruk tidak terpilih, kan gitu kira-kira. Dan saya kira sebetulnya adalah tugas partai politik, tugas politisi, tugas penyelenggara pemilu untuk sebanyak mungkin melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula, anak-anak muda, betapa pentingnya suara mereka itu dalam pemilu, sehingga kita bisa mengurangi jumlah orang-orang yang tidak menggunakan hak pilih nanti 2020. Pemilih Indonesia, kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Philips J. Vermonte, peneliti senior CSIS seputar bagaimana peran parpol yang tergeser oleh individu. Tetaplah bersama kami di Election News. Selamat siang pemirsa. Jurnal Siang. Menemani santap siang Anda, kami persembahkan informasi dan berita terhangat hari ini. Peristiwa ekonomi, tentu memiliki polisi respon, politik, dan mengurus urusan kita masing-masing. hukum, Lebih lanjut, kita harus membedakan budaya, dan olahraga. Rachel Vettel sukses meraih kemenangan kelimanya di balap F1 musim ini. Jurnal Siang, hanya di Berita 1. Selamat petang pemirsa, senang berjumpa Anda dan sejumlah Jurnal informasi Petang pilihan akan kami menyajikan hadirkan beragam untuk berita dan Anda. laporan unjuk penting rasa sepanjang hari, berlanjut hingga pagi hari. dari pagi hingga petang. Juga laporan langsung dari tempat kejadian. Dari 5 menit, sebuah mobil dapat raib di bawah pencuri. bahwa yang ini adalah proyek iktp. Korupsi itu dimulai dari eksekutif. Jurnal Petang, setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Kembali bersama saya Wisma Ranani di Election Views bersama peneliti senior CSIS Philips J. Vermonte. Kita akan membahas bagaimana tren yang terjadi sekarang ini di mana politisi lebih populer secara individu dan menggeser peran parpol. Kira itu konsekuensi logis dari sistem yang kita ambil ya, sistem pemilu langsung, suara terbanyak, di mana pada akhirnya politisi itu relatif bisa berlaku independen terhadap partai politik. Walaupun sebetulnya harusnya partai politik itu tetap bisa semacam menegakkan disiplin kepada para politisi kalau partai politik itu bisa memberi semacam kerangka, framework, ideologi, basis ideologis, basis untuk kebijakan yang akan diperjuangkan oleh politisi ini ketika mereka terpilih. Sehingga tugas parpol itu adalah justru merekatkan semua caleg, semua politisi agar mereka itu. Apakah sosok Jokowi yang nantinya menjadi pilihan masyarakat? Akankah popularitas Jokowi menggeser peran partai? Saya kira mau tidak mau pada akhirnya proses politik itu kan di DPR, menyusun undang-undang, menyusun anggaran dan lain-lain itu adanya di DPR yang isinya adalah wakil-wakil partai politik. Pada akhirnya siapapun pemimpinnya mereka harus bisa melakukan negosiasi, bargaining dengan partai politik di DPR, dan mau nggak mau mereka juga harus punya jangkar di partai politiknya masing-masing. Dengan begitu banyaknya tugas menjelang 2014, bagaimana efektivitas parpol? Apa saja tugas utama yang harus segera dilakukan oleh partai politik yang akan maju pemilu? Memang ada banyak PR ya untuk partai politik. Misalnya efektivitas melahirkan tugas partai politik itu kan antara lain adalah ada dua ya. Satu, tugas legislasi. Ada tiga, satu tugas legislasi, dua tugas pengawasan, tiga tugas representasi. Tugas legislasi kita bisa ukur seberapa banyak target undang-undang yang akan diproduksi dalam satu periode itu tercapai yang lewat Badan Legislasi Prolegnas. Yang kedua, tugas pengawasan. Tugas pengawasan ini juga bisa kita evaluasi. Kalau yang mengawasi pada akhirnya ikut korupsi, berarti tugas pengawasannya tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, tugas representasi, apakah politisi di DPR ini betul-betul misalnya membangun hubungan dengan konstituen di daerah, di daerah pemilihannya, apakah mereka sudah berbuat yang terbaik untuk rakyat di daerah pemilihannya. Itu dievaluasi ketika pemilihan, ketika masyarakat ini waktu pemilihan menilai, oh selama 5 tahun terakhir Anda tidak melakukan apa-apa di daerah pemilihan, sehingga tiga fungsi ini melekat di DPR.
Perbincangan dengan Philips J. Vermonte seputar survei CSIS kita harapkan dapat memperlihatkan perubahan preferensi masyarakat akan partai dan pemilu. Kita harapkan juga survei dapat memberi gambaran ke partai politik dan pemilih soal situasi kekinian. Tapi apapun itu, semua bisa berubah di hari H pemilu nanti. Informasi tadi menutup Election News kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Saya Awis Meranani bersama segenap kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Anda menyaksikan Jurnal Terkini bersama saya Eliza Hasan. Bersama saya Ahmad Brody. Jurnal Terkini menyajikan informasi terbaru langsung dari tempat kejadian. Pemerintah Kota Jakarta Barat. Presiden Amerika Serikat Barack Obama Sebuah angkutan kota jurusan Bojonggede Depok terbakar. Pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. melakukan aksi musik selalu mendekati rakyat. Menyamakan persepsi. Demikian Jurnal Terkini. Jurnal Terkini hanya di Berita 1. Selamat petang pemirsa, senang berjumpa Anda dan sejumlah informasi pilihan akan kami menyajikan hadirkan beragam untuk berita dan Anda. laporan Unjuk penting rasa sepanjang hari. berlanjut hingga pagi hari. Dari pagi hingga petang. Juga laporan langsung dari tempat kejadian. Dari 5 menit, sebuah mobil dapat raib di bawah pencuri. Bahwa yang ini adalah proyek iktp. Korupsi itu dimulai dari eksekutif. Jurnal Petang, setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Let's vote, jangan golput. Pemilu 2014 kian dekat. Partai-partai dan calon wakil rakyat terus berkemas. Rakyat harus jernih dan cerdas bersikap. Let's vote, jangan golput. Saksikan Let's Vote bersama saya Rika Amru setiap Kamis pukul 20:05 waktu Indonesia Barat hanya di Berita 1. Halo pemirsa, jumpa lagi di Prime Time. Hari ini tepat setahun pemerintahan Jokowi Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Bagaimana masyarakat menilai pemerintahan mereka yang terekam dalam berbagai media? Kita akan membahasnya lebih dalam. Dan pemirsa, hari ini juga tepat perayaan Hari Raya Idul Adha. Bagaimana memaknai Hari Raya yang juga disebut Hari Raya Kurban dalam kehidupan bermasyarakat yang kini rentan dengan pola koruptif. Dua dialog itu akan hadir bersama sejumlah informasi pilihan lain. Saya Rudian Danu dan rekan Fitri Megantara akan menyampaikan informasi pertama. Inilah Prime Time. Guna mengantisipasi lonjakan penerima daging kurban, Panitia Kurban Masjid Agung Sunda Kelapa Jakarta Pusat memberlakukan 2 skema pembagian daging kurban. Selain melalui pembagian langsung kepada masyarakat, daging kurban pun akan disebar ke berbagai badan amal, masjid dan musola di kawasan Jakarta Pusat dan wilayah lainnya. Panitia Pelaksana Idul Adha Masjid Agung Sunda Kelapa Adi Laksono mengatakan dalam pendistribusian daging pada Idul Adha tahun ini, panitia tidak akan menggunakan sistem kupon sehingga siapapun bisa menerimanya. Agar pembagian daging berjalan tertib, panitia memberlakukan sistem baris dan penyediaan kursi bagi warga lansia.
Masjid Sunda Kelapa menargetkan membagikan sekitar 2.500 kantung daging, meningkat 500 kantung dari tahun lalu yang hanya sekitar 2.000 kantung. Pembagian hewan kurban akan dimulai atau telah dimulai pada pukul 3 sore. Kalau Masjid Agung Sunda Kelapa, alhamdulillah menurut beberapa surveyor yang pernah menyampaikan beberapa hal kemarin, Masjid Sunda Kelapa itu termasuk yang terbaik. Kita antisipasinya yang pertama kita tidak bagikan kupon, yang kedua pada saat pembagian itu kita bagikan dengan sistem baris dan ataupun duduk. Lalu ada antrian yang sudah ada siap keluar, itu biasanya kita langsung bagikan dengan persaf, sistem persaf. Seperti itu, Pak. Ribuan rumah di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan terendam banjir saat warga merayakan Idul Adha. Lebih dari 1.000 rumah di bantaran Sungai Deli terendam sejak Selasa dini hari dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Pada Selasa siang, ketinggian banjir mulai surut tinggal 1 meter. Akibat banjir, ribuan rumah yang berada di bantaran Sungai Deli terendam. Menurut warga, banjir mulai terjadi sejak tengah malam saat kota Medan diguyur